Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata masa depan didengungkan, terutama oleh para orang tua yang anak-anaknya, yang putra-putrinya masih bersekolah di sekolahannya. Apakah dia masih SD, SMP ataupun SMA, itu selalu didengungkan. Nah, raihlah masa depanmu. Nah, belajarlah yang giat. Nah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu demi untuk meraih masa depanmu. Kita lihat, apakah kata-kata kepada anak yang sedang menuntut ilmu agar bersungguh-sungguh demi untuk meraih masa depan itu tepat dikatakan kepada mereka, ataukah dia tidak tepat? Kita lihat, ketika seseorang sudah mencapai sekolah yang tinggi, sudah masuk ke perguruan tinggi favorit yang diidam-idamkannya, apakah dengan mencapainya dia ke sekolah tersebut berarti cita-citanya tercapai? Berarti masa depannya tercapai? Tentu kita katakan tidak. Atau apakah jika si anak sudah bekerja di satu perusahaan yang diidam-idamkannya, kemudian dia mendapatkan penghasilan yang begitu besarnya sesuai dengan angan-angannya, apakah kita katakan masa depannya telah tercapai? Tentu sebetulnya tidak, belum tercapai. Ketahuilah, masa depan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini seharusnya yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Berapa banyak kita lihat, kita perhatikan orang tua ketika anaknya gagal di dalam ujian, ketika anaknya mendapatkan nilai yang kecil ketika hasil dari ujiannya dilihat, marah orang tua. Namun mereka tidak sadar ketika anak tersebut gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, atau orang tua gagal dalam mendidik anak untuk mempersiapkan ujian menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kurang diperhatikan oleh mereka. Oleh karena itu, kita lihat tidak sedikit dari orang tua, mereka tidak marah ketika anaknya tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi kita perhatikan berapa banyak dari orang tua yang mereka akan marah ketika anaknya terlambat bangun untuk pergi ke sekolah. Berapa banyak kita perhatikan orang tua yang akan marah ketika anaknya belum siap-siap untuk ujian matematika dan lain sebagainya dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Sementara orang tuanya tidak pernah marah ketika anak-anaknya tidak bersiap-siap untuk menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Memang dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Nah, ayat ini ayat yang ada dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-77, ya. Ini sering didengungkan oleh orang-orang. "Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya." Sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah awal ayatnya, bukan penggalan berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari. Dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah mencari akhirat. Artinya seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, ketika kita makan, ketika kita melakukan aktivitas apa saja,
Apa tujuannya? Adalah untuk menguatkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu mendengung-dengungkan cita-cita adalah apa yang berada di dunia. Untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan kekayaan, untuk memberi kendaraan yang mewah, untuk membeli rumah yang besar dan lain sebagainya. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberi nasihat kepada kita. Kata beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata Rasulullah. Ya. Sungguh merugi, kata Rasulullah. Siapa? Para penghamba emas, para penghamba perak, para penghamba harta duniawi itu merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hadis kata beliau, apa? Idza syika falan taqash. Bahkan ketika seseorang tertusuk duri, dia belum tentu bisa mencabut durinya dengan sendiri. Ini orang-orang yang meraih dunia, orang-orang yang berusaha untuk mengejar dunia. Kita pun mendengar berapa banyak orang yang mengkoleksi pakaiannya. Oh, dia memiliki sekian pasang sepatu. Oh, dia memiliki sekian banyak tas. Oh, dia memiliki sekian banyak pakaian yang dari seluruh negara dia miliki. Apa kata Rasulullah? Ta'isa abdul khamisah. Kata Rasulullah, merugi. Ya, merugi siapa? Para penghamba pakaian. Oleh karena itu, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar bisa mengatur kehidupan kita ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan untuk meraih cita-cita kita yang sesungguhnya. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih cita-cita tersebut, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berbahagia di dalam kehidupan di dunia dan juga di dalam kehidupan di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.